Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, beserta semua jajaran yang hadir di sini, Bapak Bupati Lombok Tengah, Haji Patbul Balin, anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Barat, Saudara Bambang, Rektor Universitas Pertahanan yang saya hormati, Laksamana Madya TNI, Profesor Dr. Insinyur Amarullah Oktavian, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Andes Haji Hasan Basri, Dandim 1607 Sumbawa Letnan Kolonel Zeni Alit Setiawan yang saya hormati, Kapolres Sumbawa AKBP Heru Muslimin yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Dr. Muhammad Ansori yang saya hormati, Dekan Fakultas Logistik Universitas Pertahanan Laksamana Dr. Insinyur Agus Adrianto yang saya hormati dan saya banggakan. Saudara-saudara sekalian, saya hari ini datang karena mendapat laporan bahwa di Sumbawa telah berhasil ditemukan dan dikucurkan 11 titik air, 10 lagi di tempat-tempat lain di Sumbawa dan di Moyo tersebar. Saudara-saudara, sebelumnya pada bulan Februari 2023 saya ke Lombok Timur dan di situ juga meresmikan beberapa titik yang sudah berhasil kita kucurkan. Kalau tidak salah sekarang di NTB sudah 31 titik air. Ya. Sudah 31 titik air yang sudah berjalan dan sudah dimanfaatkan oleh rakyat, dan kita di Moyo tapi juga di Maluku, di Pulau Moa kita juga sedang melaksanakan di situ, dan sudah ditemukan 11 titik yang sudah produksi air. 11-nya sudah. Jadi di Pulau Moa, di NTB, di Sumbawa, ya, di Lombok Timur, terus tim kita mencari air dan ngebor, memproduksi pipanisasi. Juga kita mencoba teknik baru mencari sumber air bersih di lepas pantai. Jadi ternyata banyak sungai-sungai bawah tanah, dan dari bawah tanah keluarnya di pantai, lepas pantai, air bersih. Nah, ini potensi yang sangat luar biasa. Jadi saya waktu itu menyampaikan ke seluruh TNI, saya harapkan ini terus dilanjutkan. TNI, Polri, melalui Babinsa, Binpolda, kalau bisa semua kepala desa yang ada di pantai, biasanya turun-temurun mereka tahu di mana ada titik keluar air bersih. Biasanya dari pantai mungkin jaraknya 100 meter sampai kadang-kadang 1 kilo. Ini potensi sangat besar. Jadi ini sudah kita coba di Lombok Timur. Jadi air lepas pantai keluar, tinggal kita tangkap. Kita tangkap dan kita bawa dengan pipa ke air, ke daratan. Ini sangat potensial. Jadi saudara-saudara, ke depan seluruh bumi, seluruh dunia akan mengalami tiga krisis. Yang pertama, krisis pangan. Ini harus kita antisipasi, krisis pangan. Kedua, krisis energi, BBM. Dan yang ketiga, krisis air. Seluruh dunia akan mengalami. Indonesia sudah kita alami, tapi alhamdulillah kita mampu mengatasi, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih
kepada Universitas Pertahanan, rektor, dekan, semua insinyur, semua petugas Universitas Pertahanan yang telah bekerja keras dalam Satgas Air yang telah kita bentuk untuk membantu rakyat di mana-mana. Sekarang ini juga tim sudah mulai bekerja di provinsi-provinsi lain. Kenapa kita utamakan NTB? Karena waktu itu laporannya NTB yang mengalami termasuk kekurangan air di jumlah desa yang cukup banyak. Kalau tidak salah waktu itu sampai 130 lebih. Ya, kita alhamdulillah sudah ke arah berapa totalnya di NTB? 40-an ya. 31. Jadi nanti terus mudah-mudahan seluruh daerah yang perlu air mampu kita ketemukan dan mampu kita bor dan mampu kita salurkan ke rakyat. Ini tugas jadi komitmen kita di pertahanan dan di TNI, bahwa TNI adalah tentara rakyat, jadi penderitaan rakyat, kesulitan rakyat menjadi juga tanggung jawab TNI dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan. Karena itu saya ucapkan selamat kepada dekan yang hadir. Ada berapa dekan yang hadir di sini? Oh, satu ya, juga ada insinyur yang dekan mana itu ya? Ada di mana, Profesor? Oh, sedang memimpin di MOA. Ya, itu dipimpin sendiri oleh dekan Fakultas Sains ya dan Teknologi Pertahanan, Profesor Asfial dari UI ya. Dari UI beliau dekan di kita dan beliau yang banyak menemukan teknik-teknik baru, kembangkan. Banyak negara sekarang mau belajar dari kita. Alhamdulillah ini sangat berhasil. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa kita dapat mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Tanpa air saya kira susah kita hidup ya. Jadi kita bersyukur dan saya ucapkan selamat kepada rektor, dekan dan semua jajaran Universitas Pertahanan. Kalian telah bekerja keras selama sekian bulan. Saya kira udah hampir 1 tahun ya kalian. 6 bulan kalian sudah bekerja di lapangan di mana-mana ya. Jadi terima kasih. Ya, saya memang niat untuk datang ke daerah-daerah, tapi saya karena tugas saya di awal-awal cukup berat, padat, saya mau bekerja dulu di pusat, merumuskan kebijakan-kebijakan pertahanan yang sangat strategis untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia, ya kan? Bangsa kita, bangsa yang sangat kaya, tapi karena kita sangat kaya, banyak negara lain yang incer dan mau ganggu kita terus. Selama sejarah Indonesia kita selalu diganggu, ratusan tahun. Kenapa kita diganggu? Karena negara kita kaya. Kalau nggak kaya nggak akan diganggu. Kan begitu. Jadi sekarang negara kita sekarang adalah anggota G20. Kita sekarang ekonomi kita terkuat ke-16 di dunia sekarang. Dan sebentar lagi seluruh pakar, seluruh PBB, Bank Dunia semua mengatakan kita akan terus meningkat. Berapa tahun lagi kita akan menjadi negara ke-12. Ya, 10 tahun lagi kemungkinan sangat besar kita akan menjadi negara ke-8, saudara-saudara. Dan ujungnya mereka meramalkan kita bisa menjadi negara ke-6 atau ke-5 di dunia, bayangkan. Tapi mereka katakan juga ada syarat. Syaratnya kita harus rukun, kita harus damai, kita harus bisa kerjasama. Terutama para pemimpin-pemimpinnya harus bisa kerjasama. Ya. Karena kekuatan-kekuatan asing selalu ingin pemimpin Indonesia gaduh, selalu ingin cekcok. Kita tidak boleh cekcok, kita tidak boleh gaduh, kita harus rukun,
harus bekerja sama demi kepentingan rakyat Indonesia. Kita harus menjaga pangan kita. Kita jaga sumber-sumber energi kita supaya rakyat bisa mendapat listrik dengan murah, BBM bisa murah. Kita harus punya makan yang cukup, kita harus punya penghasilan yang cukup, dan kita harus punya sumber air yang cukup, saudara-saudara sekalian. Dengan air kita bisa pertanian yang kita baik, ternak kita bisa hidup, manusia juga bisa hidup. Tanpa air tidak ada peradaban, saudara-saudara sekalian. Tanpa air tidak ada peradaban. Jadi saudara-saudara, terima kasih. Jadi saya fokus, tugas saya, selain itu saya tugaskan kepada jajaran saya, kita harus menemukan teknik dan kita harus bekerja sama dan kita harus turun ke rakyat, membantu rakyat mengatasi kesulitan rakyat hari ini. Bukan kesulitan rakyat nanti kapan, bukan. Sekarang apa kesulitan rakyat itu harus kita atasi sekarang. Karena saya ingatkan, TNI Pertahanan Negara itu adalah milik rakyat, dibiayai oleh rakyat. Karena itu kita harus segera bisa membantu rakyat kalau kita mampu. Dan saudara-saudara, tadi benar, saya termasuk baru berapa saat datang ke NTB, berapa bulan yang lalu mungkin ke Lombok Timur, sekarang ke sini bukan apa-apa, karena ya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bapak, kalau hanya datang banyak bicara itu biasa, ya kan? Pemimpin omon-omon itu biasa. Kalau saya tidak punya sesuatu yang saya bisa tunjukkan kepada rakyat, malu saya tampil di depan rakyat. Ya, saya kira itu dari saya. Semoga air ini bisa bermanfaat untuk rakyat. Dan saya titip sekali lagi, marilah kita rukun dari manapun, ya, pemimpin-pemimpin, mau partai dari mana, kita saling hormat, saling bersahabat, berkeluarga, saling mengasihi. Inilah Indonesia. Gubernur dari partai mana, saya dari partai mana, gak ada masalah. Kita anak-anak Indonesia, kita anak-anak rakyat, ya. Pemimpin, menteri, gubernur, siapapun harus melayani rakyat, harus membantu rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.